Assalamualaikum teman-teman. Video pertama ini kita akan membahas materi matematika kelas 7 tentang bilangan bulat ya. Kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas pertama adalah pengertian bilangan bulat. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah membandingkan bilangan bulat. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas adalah mengenai pengertian bilangan bulat ya. Oke, jadi sebelum ke pengertian kita pertama gambar dulu garis bilangan ya. Kita gambar dulu garis bilangan, kemudian kita ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, angka seterusnya nggak usah kita tulis. Terus yang sebelah kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Oke, jadi bilangan bulat merupakan keseluruhan bilangan ya. Keseluruhan bilangan yang ada di garis bilangan ini ya. Keseluruhan bilangan yang ada di garis bilangan. Oke, nah setelah itu, jadi bisa kita simpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, ini ya, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Oke, nah selanjutnya bilangan negatif adalah bilangan yang ada tanda negatifnya. Oke. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang ada tanda negatifnya seperti kita lihat di sini ada di ini sebelum angka 4 ini ada negatif 4. Ini merupakan bilangan negatif. Nah, kebalikannya adalah bilangan positif. Bilangan positif adalah bilangan yang tidak memiliki tanda negatif. Oke. Jadi bilangan negatif itu merupakan kebalikan dari bilangan positif. Nah, di tengah-tengah itu ada 0 yang dinamakan dengan bilangan netral karena dia nggak punya lawan atau kebalikan. Jadi dinamakan bilangan netral. Nah, cara bacanya gimana sih? Oke, jadi kalau misalnya kita punya ini, berarti kita bacanya negatif 1. Nah, kalau kita punya angka ini, berarti bacanya negatif 100. Nah, kalau misalkan 1 ya 1, terus 2 ya kita baca 2. Oke. Jadi diingat-ingat ada tanda yang sebelum angka itu pada bilangan bulat negatif adalah negatif. Nah, setelah kita tahu pengertian bilangan bulat bahwa bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif, selanjutnya kita ke jenis-jenis bilangan bulat. Oke, jadi selanjutnya kita ke jenis-jenis bilangan bulat ya. Nah, sebenarnya ada banyak bilangan bulat, cuman dari banyak tersebut 3 yang biasanya paling dasar yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya, bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Oke. Nah, tapi di sini kita akan belajar 7 jenis bilangan yang itu termasuk ke bilangan bulat. Oke. Jadi kita juga belajar jenis-jenis bilangan. Pertama adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat yang udah kita pelajari sebelumnya, berarti kayak min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu juga anggap aja ya semua bilangan yang ada di garis bilangan. Oke. Jadi bilangan bulat itu semua bilangan yang ada di garis bilangan. Oke. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah mengenai bilangan asli. Oke, yang kedua ini bilangan asli. Jadi bilangan asli ini merupakan
bilangan positif ya. Jadi yang positif aja, berarti kita mulainya dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Jadi bilangan asli itu merupakan bilangan positif ya. Kalau kita lihat dari yang ini, dari ini, nah itu berarti bilangan positif aja. Berarti ini dinamakan bilangan asli, mulainya dari angka 1 dan seterusnya. Oke. Jadi bilangan positif. Nah, yang ketiga adalah bilangan cacah. Bilangan cacah. Jadi, bilangan cacah di sini itu mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Jadi dengan kata lain, bilangan cacah itu merupakan bilangan gabungan bilangan positif dan 0. Kan tadi bilangan positifnya mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan cacah berarti ada nolnya, mulainya dari 0. Berarti bisa juga kita tulis bilangan cacah itu merupakan gabungan ya, 0 dan bilangan positif. Bilangan positif. Nah, yang keempat adalah bilangan genap. Bilangan genap. Jadi bilangan genap merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Jadi di sini angka-angkanya ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi angka-angkanya itu habis dibagi 2 ya, yang habis dibagi 2. Oke, diingat-ingat, bilangan genap itu merupakan bilangan yang habis dibagi 2. Habis dibagi 2 ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah nomor 5. Nomor 5 itu bilangan ganjil. Ini kebalikannya bilangan genap ya. Bilangan ganjil. Jadi kalau bilangan ganjil itu bilangan yang habis dibagi 2 tapi setelah dibagi itu sisa 1. Oke, jadi di sini atau enggak bisa juga ditulis bilangan yang selain bilangan genap. Berarti ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi di antara bilangan ini kalau dibagi 2 itu sisanya 1. Oke. Kayak misal 3 bagi 2 sisanya 1, 5 bagi 2 sisanya 1. Oke. Jadi ini bilangan yang kalau dibagi 2 sisa 1. Nah, selanjutnya yang ke-6 adalah bilangan prima. Ya, oke. Yang ke-6 adalah bilangan prima. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Jadi di sini contoh dari bilangan prima adalah angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Oke, diingat-ingat, jadi bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan itu sendiri. Oke. Diingat-ingat ya, jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit itu bilangan bulat positif selain angka 1 dan bilangan prima. Oke. Jadi bilangan komposit itu merupakan bilangan
bulat positif selain 1 dan bilangan prima. Oke. Nah, ini diingat-ingat jadi ada 7 jenis ya di sini. Jenis-jenis bilangan yang perlu kita tahu ya, kita kenali. Pertama tadi bilangan bulat, kedua bilangan asli, ketiga bilangan cacah, keempat bilangan genap, 5 ganjil, 6 prima, dan yang ketujuh itu komposit. Nah, setelah kita belajar mengenai jenis-jenis bilangan bulat, selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu membandingkan bilangan bulat. Jadi materi yang ketiga adalah membandingkan bilangan bulat ya. Membandingkan bilangan bulat. Nah, yang perlu kalian ingat pada garis bilangan ya, semakin ke kiri angkanya. Jadi misalkan kita lihat ini tadi, semakin ke kiri ya. Semakin ke kiri itu maka angkanya semakin kecil, dan semakin ke kanan angkanya itu akan semakin besar. Oke, diingat pada garis bilangan semakin kiri maka angkanya semakin kecil, dan semakin ke kanan angkanya semakin besar. Itu artinya pada bilangan positif semakin besar angkanya nilainya semakin besar, dan kebalikannya pada bilangan negatif makin besar angkanya maka nilainya semakin kecil. Oke, contohnya kayak gini ya. Kita gambar garis bilangan lagi. Kita gambar, kali ini yang lebih panjang ya. Kita gambar, misalkan ini kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, terus negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Oke, ini masih ada sisa, kita tulis aja negatif 10 sama negatif 11. Nah, coba perhatikan garis bilangan ini ya. Bisa nggak? Jadi ini ada yang bagian aku lingkari. Ini di bagian angka ini, terus angka negatif 1 sama angka 3. Nah, bisa nggak kalian urutin angka yang dilingkari dari yang terkecil ke terbesar? Mana yang paling kecil? Mana urutan angka dari yang terkecil ke terbesar? Oke, berapa nih? Jadi, urutan angka dari yang terkecil ke terbesar itu, ini ya, urutan terkecil ke terbesar. Ini dari angka yang dilingkari aja ya. Berarti terkecilnya negatif 4, terus ini negatif 1, kemudian 3. Kenapa negatif 4 jadi yang terkecil? Karena angka negatif 4 ada di paling kiri. Ini kan di antara angka yang dilingkari lainnya, negatif 4 paling kiri. Berarti dia angkanya yang terkecil, oke? Karena ini negatif 4 ada di paling kiri garis bilangan di antara angka yang dilingkari lainnya. Oke, nah berarti kan kalau dilihat dari garis bilangan yang paling kiri itu paling kecil, selanjutnya semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Oke, nah kalau misalkan kalian udah paham urutannya, berarti kita bisa lanjut ke membandingkan bilangan bulat. Oke, nah coba perhatikan, misalkan kita punya angka negatif 7 sama negatif 100. Nah, mana bilangan yang lebih besar? Negatif 7 atau negatif 100? Diingat-ingat lagi ya. Jadi pada bilangan, nih aku tulis pada bilangan negatif, angka yang lebih besar nilainya itu lebih kecil. Angka
yang lebih besar nilainya lebih kecil. Oke. Lebih kecil. Jadi di sini kita punya dua angka, yaitu -7 sama -7 sama -100. Oke. Jadi di sini angka yang lebih besar adalah 100. Nah, karena angka yang lebih besar adalah pada -100, jadi angka -100 ini nilainya lebih kecil daripada -7. Oke, diingat-ingat ya. Jadi ini pada bilangan negatif, angka yang lebih besar itu nilainya lebih kecil. Jadi -7 lebih besar atau lebih kecil daripada -100? Lebih besar ya. Ingat-ingat, jadi pada bilangan negatif, angka yang lebih besar nilainya lebih kecil. Jadi -7 karena angkanya lebih kecil daripada 100, berarti dia malah lebih besar. Nah, berbeda jika itu bilangan positif, misalkan 7 dan 100. Ini tadi lebih ya. 7 dan 100. Nah, kalau dari sini langsung aja nih, karena 7 emang kurang dari 100, berarti 7 kurang dari 100. Jadi pada bilangan negatif itu kebalikannya bilangan positif. Oke. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat yang angkanya masih kecil itu bisa kita lihat pakai garis bilangan kayak gini ya. Kayak gini. Tapi kalau misalkan angkanya itu udah besar, angka yang besar itu sulit kalau mau pakai garis bilangan. Jadi, untuk membandingkan bilangan bulat positif atau negatif yang sangat besar, kita bisa amati angka-angka penyusunnya. Nah, misal kita punya angka mana yang lebih besar antara 5, 6, 8, 9 dengan 3, 4, 2, 1, 1. Ayo, mana yang lebih besar? Nah, ini juga harus diingat bahwa pada bilangan positif, semakin banyak angka penyusunnya, maka nilai angka akan semakin besar. Oke? Semakin banyak angka penyusun, maka nilai angka semakin besar. Itu pada bilangan positif. Nah, ini 5, 6, 8, 9 ini bilangan positif. Ini juga bilangan positif. Berarti, mana angka penyusun yang paling besar antara dua ini? 5, 6, 8, 9 itu terdiri dari berapa angka penyusun? 4 ya. Nih 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 angka penyusun. Terus yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 angka penyusun. Oke, jadi langsung bisa kita tahu bahwa 5, 6, 8, 9 ini lebih kecil daripada 3, 4, 2, 1, 1. Karena angka penyusunnya lebih banyak yang 3, 4, 2, 1, 1. Kenapa, Kak? Padahal kan angkanya ini kecil-kecil ya. Itu tadi. Pada bilangan positif semakin banyak angka penyusunnya, maka nilai angka akan semakin besar. Jadi ini kalau dibaca kan 5.689. Ribuan sama ini 34.211. Nah, lebih banyak 34.000 kan daripada 5.000. Oke, sampai sini paham? Nah, gimana nih Kak kalau misalkan angka penyusunnya jumlahnya sama? Oke, jadi misalkan kita punya angka lagi. Misal ini angkanya 4. Oke, 4, 3, 6, 5, 6, 9 sama 4, 1, 7, 6, 8, 7. Oke, nah kalau kayak gini gimana? Ini ada sama-sama 6 angka penyusun, ini juga 6 angka penyusun. Jadi kalau membandingkan angka besar, yang keduanya itu punya angka penyusun yang sama, itu bisa kita lihat dari angka paling depan dulu ya. Jadi misal kita lihat ini angka paling depan 4. Oh, sama kayak ini 4 nih. Selanjutnya angka yang depannya lagi ini 3, ini 1. 3 sama 1 lebih besar mana? 3. Oh, dari sini kita udah tahu nih. Berarti
436.569 itu lebih besar dari 417.687. Oke, jadi kita lihatnya di angka yang paling depan dulu. Kalau masih sama berarti lihat belakangnya lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk membandingkan bilangan bulat negatif. Jadi ini kan tadi kita negatif yang kecil, belajar membandingkan angka negatif yang kecil, angka positif yang kecil. Terus ini angka positif yang besar, ini juga yang besar. Selanjutnya kalau misalkan membandingkan bilangan bulat negatif yang besar. Jadi ini kebalikannya ya sama yang positif tadi. Misalkan min 436.569 sama negatif 417.687. Negatif ini 436.000 sama negatif 417.000. Kalau tadi di bilangan positif, semakin besar angkanya, maka dia emang lebih besar. Tapi kalau di negatif, dia angkanya lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Jadi ya udah tinggal kebalikan dari ini. Ini kebalikannya, jadi dia negatif 436.569 itu kurang dari ini. Oke, sampai sini paham? Jadi ini sekilas materi tentang membandingkan bilangan bulat, baik yang positif maupun negatif. Oke, nah selanjutnya kita ke latihan ya. Jadi ini bab materi latihan. Oke, jadi latihan soal pertama. Misalkan coba urutkan bilangan ini dari yang terkecil ke terbesar. Nah, bilangannya ini ada 23,66, 30, min 27, min 11 dan 0. Oke, coba dijawab dulu. 5 detik bisa ya. Coba diurutkan bilangan ini dari yang terkecil ke terbesar. Dah? Nah, kalau udah kita ke soal kedua. Sama, tapi ini dari yang terbesar ke terkecil ya. Terbesar ke terkecil. Diurutkan ya. Jadi ini coba urutkan bilangan ini dari yang terbesar ke terkecil. Angkanya ada min 3, 9, 15, min 15 sama 1. Oke. Nah, ini coba juga kalian jawab dalam waktu 5 detik. Bisa nggak 5 detik? Atau mungkin 10 detik. Oke. Diingat-ingat sebelumnya yang udah kita bahas tadi mengenai mengurutkan bilangan bulat. Nah, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini membandingkan ya. Jadi, mana yang lebih besar? Dua 98763 atau 2811234. Oke, mana nih? Nah, soal keempat. Mana yang lebih besar lagi? Negatif 9997 atau negatif 88231. Oke. Nah, ini soal terakhir nih, nomor 5. Mana yang lebih besar? Angka 12345 atau 12456.
Oke. Nah, kalau udah bisa kalian catat dulu. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, jawab di kolom komentar ya. Jadi diingat-ingat lagi tadi ada materi urutkan yang sebelumnya ini. Jadi ini coba kalian tulis dulu. Nah, ini materinya tadi yang dari kita mengurutkan ini tadi. Mengurutkannya. Terus ini juga ada membandingkan. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Jadi materi selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi pada bilangan bulat. Oke, stay tune ya.